Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai lingkaran dan garis singgung lingkaran. Kompetensi dasar menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Baiklah, yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Sedangkan jari-jari lingkaran biasanya dilambangkan dengan R. Bidang lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Misalkan, gambar di samping dinamakan lingkaran O berjari-jari R. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran yang berupa kurva atau garis. Unsur-unsurnya adalah busur, jari-jari, diameter, tali busur, apotema. Yang pertama, busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka maupun tertutup yang berimpit dengan keliling lingkaran. Busur lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil atau busur minor, dan busur besar atau busur mayor. Pada gambar di samping, garis lengkung AC merupakan busur. Busur AC yang berwarna merah disebut busur kecil, sedangkan busur AC yang berwarna hitam disebut busur besar. Ini adalah pusat lingkaran. Selanjutnya jari-jari. OQ disebut jari-jari lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada lingkaran dengan titik pusat. Selanjutnya, diameter. PQ disebut garis tengah atau diameter lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Selanjutnya adalah tali busur. PR disebut tali busur, yaitu ruas garis dua titik ujungnya pada lingkaran atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang kelima, apotema. Apotema adalah ruas garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran tegak lurus pada sebuah tali busur. Apotema juga dapat disebut ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Perhatikan lingkaran O tersebut. OS merupakan apotema terhadap tali busur AB. Panjang OS lebih dari 0 dan kurang dari R atau jari-jari lingkaran, atau OS lebih dari 0 kurang dari jari-jari. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan atau bidang. Unsur-unsur ini ada dua, yaitu juring dan tembereng. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Pada gambar di atas, daerah yang disebut juring kecil yaitu ROQ yang diarsir berwarna merah. Sedangkan untuk daerah juring besar adalah ROQ yang tidak diarsir. Selanjutnya yang kedua adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Nah, setelah kita membahas unsur-unsur lingkaran berupa luasan bidang,
Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran yang berupa sudut atau sudut pusat. Ada dua, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di titik pusat lingkaran. Selanjutnya, sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan berpotongan pada lingkaran atau titik sudutnya pada lingkaran. Setelah kita mengetahui mengenai unsur-unsur pada lingkaran, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama, mengenai pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di titik pusat lingkaran dan kedua kaki sudutnya berimpit dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan sudut keliling lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan berpotongan pada lingkaran. Pada gambar di samping, sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran dan sudut ACB merupakan sudut keliling lingkaran. Kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB pada lingkaran O tersebut menghadap busur AB. Hubungan kedua sudut tersebut dapat diperagakan sebagai berikut. Perhatikan gambar pertama, di mana besar sudut AOB sama dengan alfa. Pada gambar kedua, besar sudut ACB sama dengan beta. Pada gambar ketiga, alfa sama dengan 2 beta atau alfa sama dengan 2 dikali beta. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling sebagai berikut. Jika sudut pusat dan keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Perhatikan gambar berikut. Sudut AOB sama dengan 2 dikali sudut ACB atau sudut ACB sama dengan 1/2 sudut AOB. Perhatikan contoh soal berikut. Jika besar sudut BDC sama dengan 34 derajat, maka besar sudut BOC adalah. Diketahui sudut BDC sama dengan 34 derajat merupakan sudut keliling. Sedangkan sudut BOC merupakan sudut pusat. Ditanya, besar sudut BOC. Jadi rumus yang kita gunakan adalah karena sudut BDC dan sudut BOC menghadap busur yang sama, jadi rumus yang kita gunakan adalah besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Maka, besar sudut BOC sama dengan 2 dikali sudut BDC sama dengan 2 dikali 34 derajat sama dengan 68 derajat. Jadi, besar sudut BOC adalah 68 derajat. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai keliling, luas, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai keliling dan luas pada lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang busur atau lengkung pembentuk lingkaran. Rumus keliling adalah keliling sama dengan pi_d atau keliling sama dengan 2πr kuadrat, di mana K adalah keliling, D adalah diameter, R jari-jari, sedangkan nilai untuk pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya adalah luas.
Luas lingkaran adalah luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh suatu lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang diarsir. Rumus luas lingkaran adalah luas sama dengan pi r kuadrat atau luas sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Keterangannya, L sama dengan luas, D adalah diameter, R adalah jari-jari, dan untuk pi nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, hubungan antara sudut pusat dengan sudut satu putaran, panjang busur dengan keliling lingkaran, dan luas juring dengan luas lingkaran. Perhatikan gambar pertama. Besar sudut AOB sama dengan 1/2 dikali sudut satu putaran. Panjang busur AB sama dengan 1/2 dikali keliling lingkaran. Luas juring AOB sama dengan 1/2 dikali luas lingkaran. Selanjutnya perhatikan gambar kedua. Besar sudut COD sama dengan 1/4 dikali sudut satu putaran. Panjang busur CD sama dengan 1/4 dikali keliling lingkaran. Luas juring COD sama dengan 1/4 dikali luas lingkaran. Untuk gambar yang ketiga, besar sudut EOF sama dengan 1/8 dikali sudut satu putaran. Panjang busur EF sama dengan 1/8 dikali keliling lingkaran. Luas juring EOF sama dengan 1/8 dikali luas lingkaran. Dari keterangan di depan diperoleh perbandingan sebagai berikut. Besar sudut AOB per sudut satu putaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran sama dengan 1/2. Untuk gambar yang kedua, besar sudut COD per sudut satu putaran sama dengan panjang busur CD per keliling lingkaran sama dengan luas juring COD per luas lingkaran sama dengan 1/4. Untuk yang ketiga, besar sudut EOF per sudut satu putaran sama dengan panjang busur EF per keliling lingkaran sama dengan luas juring EOF per luas lingkaran sama dengan 1/8. Pada suatu lingkaran, nilai perbandingan antara sudut pusat dengan sudut satu putaran, panjang busur dengan keliling lingkaran, dan luas juring dengan luas lingkaran adalah sama. Besar sudut pusat per besar sudut satu putaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang jari-jari lingkaran 21 cm dan besar sudut POQ sama dengan 75 derajat. Tentukanlah panjang busur PQ dan luas juring POQ. Nah, kita akan mencari panjang busur PQ dengan rumus besar sudut pusat per 360 derajat dikali 2πr sama dengan besar sudut pusatnya adalah 75 derajat. Untuk jari-jarinya adalah 21. Jadi 75 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 21 sama dengan 5/24 dikali 2 dikali 22 dikali 3. 3 didapat dari 21 dibagi 7 sama dengan 660/24.
660 didapat dari 5 dikali 2 dikali 22 dikali 3. Maka hasilnya adalah 27,5 cm. Selanjutnya, luas juring POQ sama dengan besar sudut POQ atau besar sudut pusat per 360 derajat dikali pi R kuadrat sama dengan 75 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 sama dengan 5/24 dikali 22 dikali 3 dikali 21. 3 diperoleh dari 21 dibagi 7 sama dengan 6.930. 6.930 diperoleh dari 5 dikali 22 dikali 3 dikali 21. 6.930 per 24 hasilnya adalah 288,75 cm persegi. Jadi, panjang busur PQ adalah 27,5 cm dan luas juring POQ adalah 288,75 cm persegi. Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada dua juring lingkaran berbeda. Perhatikan gambar berikut. Dari perbandingan sebelumnya diperoleh sebagai berikut. Besar sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per 2 PR sama dengan luas juring AOB per PR kuadrat. Ini adalah persamaan ke-1. Selanjutnya, besar sudut COD per 360 derajat sama dengan panjang busur CD per 2 PR sama dengan luas juring COD per PR kuadrat. Berikut adalah persamaan kedua. Apabila persamaan ke-1 dibagi oleh persamaan kedua, akan diperoleh hasil sebagai berikut. Besar sudut AOB per 360 derajat per besar sudut COD per 360 derajat sama dengan panjang busur AB per 2 PR per panjang busur CD per 2 PR sama dengan luas juring AOB per PR kuadrat per luas juring COD per PR kuadrat. Ekuivalen dengan besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan luas juring AOB per luas juring COD. Perbandingan antara besar sudut, panjang busur, dan luas juring pada dua juring lingkaran berbeda adalah sama. Besar sudut pusat 1 per besar sudut pusat 2 sama dengan panjang busur di hadapan sudut pusat 1 per panjang busur di hadapan sudut pusat 2 sama dengan luas juring sudut pusat 1 per luas juring sudut pusat 2. Perhatikan contoh soal berikut. Jika panjang busur QR 16 cm, tentukan panjang busur PS. Diketahui besar sudut QOR sama dengan 120 derajat, besar sudut POS sama dengan 150 derajat. Rumus yang akan kita gunakan untuk mencari panjang busur PS adalah panjang busur PS per panjang busur QS sama dengan besar sudut POS per besar sudut QOR. Panjang busur PS per 16 sama dengan 150 derajat per 120 derajat. Panjang busur sama dengan 150 derajat per 120 derajat dikali 16. Panjang busur PS sama dengan 5/4 dikali 16 sama dengan 20. Diperoleh 20 dari 16 dibagi 4
sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi, panjang busur PS adalah 20 cm. Baiklah anak-anak, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.